Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatur Rozi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret, program studi pendidikan fisika. Saya merupakan guru mata pelajaran fisika di SMA N1 Bunguran Timur. Pada kesempatan kali ini, tepatnya pada hari Selasa 13 Desember tahun 2022, saya ingin menyajikan video pembelajaran untuk uji kinerja. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Hai semuanya. Apa kabarnya? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Oke, tidak terasa ya kita masuk atau sampai pada hari ini. Ya, untuk ketua kelas seperti biasa menyiapkan kelas dan memimpin doa. Bapak persilakan. Haikal, ketua kelas kita yang ganteng, untuk memimpin. Bersiap. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa disadari ya, kita sudah melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Tepatnya pada hari apa nih? Betul, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 ya. Hari ini bagaimana kabar kalian semua? Hatinya senang tidak nih? Alhamdulillah. Ya, Bapak ingin cek dulu kehadiran kalian semua. Hadir semua di sini? Hadir ya, hadir semua dari semua kelompok, tidak ada yang tidak hadir. Memang benar-benar untuk siap mengikuti pembelajaran. Bapak ingin pada kesempatan kali ini juga tentunya seperti pembelajaran kita pada biasanya ya. Ya, Bapak ingin cek sound dong. Bapak ingin coba. Pertama, fisika. Inilah masih loyo. Coba yang kedua, harusnya agak semangat nih. Fisika. Masih kurang nih. Terakhir nih harusnya energi terbaik kalian keluarkan ya. Fisika. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya, kita ingin melanjutkan materi selanjutnya itu tentang tekanan hidrostatis ya. Tepatnya ini bagian dari materi fluidostatis. Tapi sebelumnya Bapak ingin menanyakan materi sebelumnya. Apakah masih ingat materi sebelumnya? Masih. Bagus. Nah, Bapak ingin minta satu orang untuk berpendapat. Siapa yang ingin berpendapat di sini? Bapak persilakan satu orang karena tadi hampir semuanya berebut ya. Ini Bapak suka nih aktif berebut semua ya. Tapi jangan sampai baku hantam. Ya, ya Bapak minta Firda. Ya, persilakan untuk kalau boleh berdiri Firda. Ya. Semuanya dengar ya. Tekanan yaitu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Contohnya pada pisau yang tajam, semakin kecil bidang sentuh, semakin besar tekanannya. Ya, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Firda. Oke, baik. Nah, kalau kalian sudah siap ya, Firda tadi udah menjawab. Ternyata salah satu, bahkan semuanya tadi Bapak lihat masih ingat apa itu tekanan. Berarti kalian sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, Bapak di sini ingin bertanya lagi nih. Nah, nampak nggak nih gambarnya nih? Apa ini? Drum. Ada yang biring drum, ada yang bilang apa-apa? Tong air. Bapak ingin nanya nih. Nampak pertama Bapak udah nanya, nampak gambarnya. Kedua, kenapa ini kalau kita perhatikan kerannya itu di bagian bawah. Kenapa? Coba kerannya di bagian bawah. Kenapa? Kenapa? Satu. Jawabannya simpel. Apa itu? Kalau kerannya di atas, air tidak akan mengalir, Pak. Lucu ya.
Tapi bagus ya. Memang dia berpendapat simpel betul ya, karena kalau memang dia letaknya keran ini di atas tidak akan mengalir, betul. Itu simpel, tapi sangat berkaitan dengan materi kita nantinya. Ada lagi ingin menambahkan, dari tadi sebelah sini Bapak ingin bergeser ke sebelah sana dulu ya. Bapak ingin bergeser ke sebelah sana nih dulu. Nih. Siapa? Agung? Ya, oke. Agung silakan coba. Misalnya kerannya di tengah, nanti airnya nggak habis, Pak. Oh, kerannya kalau di tengah nggak habis ya? Iya. Ini pendapat kedua nih, bagus juga pendapatnya. Menambahkan pendapat dari si Rafli. Kalau Rafli di pucuk, itu nggak mungkin keluar airnya. Kalau Agung menambahkan kalau di tengah airnya tidak akan habis. Bagus ya? Nah, cukup menarik jawaban-jawaban kalian. Tepuk tangan juga dong buat Agung. Oke. Selanjutnya Bapak ingin menyampaikan materi garis besar tentang pembelajaran kita, karena Bapak lihat kalian sudah memahami materi sebelumnya dan Bapak lihat kalian juga sudah menanyakan terkait gambar yang Bapak sajikan ya. Jawaban dari Rafli dan Agung sudah cukup menarik, tapi itu nanti kita akan sempurnakan di akhir pembelajaran, oke? Bersama-sama. Nah, ini dia garis besar materi pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Ini penjelasannya nampak di depan PowerPoint. Bapak akan sampaikan sederhananya saja. Tekanan hidrostatis itu tekanan yang terjadi pada benda ketika benda itu masuk ke dalam air. Maka benda itu ketika masuk dalam air, dia akan merasakan tekanan. Namanya itu tekanan hidrostatis. Nah, ini dia. Nanti kita akan dalami lagi ya. Berikutnya, ini tujuan pembelajarannya. Banyak tujuan pembelajaran kita, ada 5 hari ini. Pertama, melalui kegiatan pengamatan video ilustrasi serta tanya jawab bersama guru, siswa secara kritis kreatif dapat mengimplementasikan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari melalui laporan yang telah dibuatnya dengan mengembangkan sikap penuh tanggung jawab, disiplin, teliti, dan bekerja sama. Oke, nah ini tujuan pembelajarannya. Bapak ingin menyajikan sebuah video ilustrasi tenggelamnya kapal selam, bukan tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, itu film. Nah, Bapak harap kalian bisa menontonnya secara seksama seperti kalian kalau nonton di bioskop gimana? Fokus kan? Karena kalian itu penasaran, Bapak inginnya kalian juga seperti itu. Ya, kita akan tonton bersama ya. Bapak play dulu. Sebentar. Oke, cukup, videonya sudah selesai juga ya. Kalau kalian lihat videonya apa yang terjadi, berbeda nggak posisi kapal selam itu ketika di puncak dekat permukaan laut sampai ke dasar? Berbeda ya. Nah, itu yang akan kalian analisa, kalian akan isi menyesuaikan LKPD yang nanti akan Bapak bagikan ya. Sebelumnya Bapak ingin, kalian masih ingat nggak kejadian di Indonesia itu pernah kapal selam kita yaitu tenggelam, pernah kan? Kapal selam apa namanya? Nanggala, ya betul, KRI Nanggala. Nah, yang gugur pada saat tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala itu merupakan pahlawan-pahlawan bangsa karena mereka menjaga perbatasan-perbatasan di Indonesia. Mereka menjaga kita dari serangan-serangan musuh di sekitaran perbatasan laut. Dari itu Bapak ingin kita bersama-sama untuk mendoakannya ya. Kita ingin doakan bersama. Bapak ingin kita doakan secara bersama para pahlawan-pahlawan bangsa yang gugur. Mari kita mendoakan sejenak, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Semoga para pahlawan-pahlawan bangsa kita ditempatkan di tempat yang terbaik ya. Nah, oke, tadi kita sudah mendoakan ya. Bapak ingin kita melanjutkan tahap selanjutnya itu mengelompokkan kelompok. Tapi Bapak ingin lihat sudah duduk setiap kelompok ini ya. Sudah duduk setiap kelompok ya, udah semua ini. Tapi Bapak ingin berbeda pada pertemuan kita kali ini, yaitu seperti biasa-biasanya kita nama kelompok 1, 2, 3, 4. Hari ini Bapak ingin karakter atau bahasa khas daerah kita itu juga dimunculkan, supaya kita juga mencintai kearifan lokal Natuna khususnya ya. Bapak minta untuk setiap kelompok mendiskusikan
nama kelompoknya sesuai dengan nama-nama alat-alat transportasi tapi menggunakan bahasa khas Natuna. Silakan kalian mendiskusikannya ya. Namanya ya. Ya. Kelompok ini Bapak konfirmasi lagi? Sudah dapat? Sudah. Oke. Baik, terima kasih kalian sudah mendiskusikan nama kelompoknya sesuai kearifan lokal Natuna. Bapak ingin tanya mulai dari kelompok ini. Apa nama kelompoknya? Kule. Ya, kule itu salah satu transportasi ya. Perahu atau sampan kalau orang umum pada kenal ya. Oke, kule. Bagus, kule. Kemudian kelompok ini apa namanya? Kelompok mutur. Oke, bagus. Mutur ya. Mutur itu kalau orang luar kenalnya itu pompong ya. Ya, pompong. Selanjutnya kelompok ini apa namanya? Speed. Ini lebih modern ya. Atau ferry itu ya. Nah, biasanya IPA pergi sedanau pakai speed ya, Pak. Betul. Selanjutnya kelompok yang terakhir nih, apa kelompoknya? Namanya? Jungkong. Bagus, bukan jungko ya. Jungko itu grup BTS. Oke. Sudah ada semua ya, bagus. Nah, nama kelompok sudah dibagikan ya. Nama kelompok kalian sudah bagikan. Alhamdulillah kalian masih mengenal bahasa daerah Natuna. Oke. Nah, Bapak ingin juga memastikan bahwasanya kelompok kalian ini sudah sesuai karakteristik setiap kalian kan, sesuai gaya belajar deh. Ada yang suka baca udah bawa, udah bawa bukunya bagus. Yang mendengar visual udah bawa headset ya. Ini setiap kelompok juga udah ada laptop ya. Oke, udah ada laptop juga. Untuk kelompok ini juga udah ada laptopnya. Yang dengar siapa? Udah bawa, yang nulis udah ada juga ya bukunya ya. Oke. Selanjutnya kalau sudah seperti ini berarti kalian ready atau siap mengikuti pembelajaran Bapak hari ini, yaitu kita akan masuk ke pembelajarannya. Bapak ingin bagikan dulu nih LKPD-nya ya. LKPD-nya ya. Bapak bagikan dulu LKPD-nya sebentar. Oke, sudah Bapak kirim ya melalui grup WA ya. Seperti biasa kan kalau kita pembelajaran menggunakan grup WA ya. Nah, sudah Bapak kirim. Selanjutnya Bapak ingin juga bagikan video yang tadi kalian tonton ya. Yang kalian tonton tadi itu di YouTube ada. Jadi Bapak bagikan linknya agar lebih fokus dan teliti lagi menontonnya nih. Terutama yang udah bawa handset tadi itu ya. Nah, ini linknya Bapak kirim juga ya. Kalau sudah seperti itu, maka Bapak minta kalian, ini sudah Bapak bagikan LKPD-nya, sudah Bapak bagikan linknya. Bapak minta untuk setiap individu mencari informasi sesuai dengan karakteristiknya atau gaya belajarnya. Yang suka baca-baca, yang suka nonton-nonton, yang suka dengar pakai headset melalui pendengaran itu silakan. Ya, kalian silakan mencari visualisasinya atau gambaran atau data-data yang penting. Ya, Bapak persilakan. Bapak persilakan untuk setiap kelompok. Oke, Bapak. Oh, Pupu melihat di internet ya, Bu ya? Bagus ya. Nanti cari di internet sumber-sumber yang mendukung ya. Oke. Oke, Bapak lihat kelompok ini sudah mulai dapat banyak informasinya ya. Nah, selanjutnya Bapak minta kan udah dapat nih informasinya nih dari baca ya. Yang baca dari internet sudah juga, Gelpin dari YouTube dia sudah mendengar. Bapak minta kalian silakan diskusikan kemudian tuangkan di LKPD. Di sini Khairul yang ngetik ya. Oke, bagus. Ya, silakan kalian diskusi ya, setiap kelompok diskusi. Tengah belum maju. Ya masih belum terbesar. Karena kita di sini. Saat posisi di pertengahan kedalaman laut sehingga menyebabkan
Oke, seperti biasa. Ini kan udah selesai belum nih? Udah selesai semua? Udah ya. Oke, kalau sudah selesai seperti biasa Bapak ingin minta kalian untuk presentasi, tapi kita minta perwakilan kelompok. Nah, untuk mendapatkan perwakilan kelompok, Bapak inginnya acak. Seperti biasa juga harus Om Pimpa. Perwakilan kelompok dong maju untuk Om Pimpa. Nih. Oke, biar Bapak nampak ya. Om Pimpa, biar Bapak melihat kalian Om Pimpanya bener. Gambreng. Keluar. Jangan sampai diusir gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, keluar juga ya. Ini sweet ya. Sweet. Oke, berarti ini sweet dulu, sweet. Silakan sweet. 1, 2, 3. Oke, yang kalah menang ya. Mau maju atau nunjuk? Maju, mantap nih. Duduk kalau itu. Ya, silakan. Muhammad Haikal, walaupun dia menang tapi ingin kelompoknya maju, berarti siap untuk maju ya. Dari kelompok ini? Oh, Alifa ya. Bapak persilakan Alifa, tapi sebelumnya kirim dulu dong. Kirim dulu LKPD-nya di grup WA ya. Apa ini kan dulu cek apakah benar-benar sudah dikirim oleh kelompok. Apa nama kelompoknya? Speed. Ya, Bapak cek. Sudah terkirim ya. Bapak buka dulu. Sambil menunggu Bapak buka, silakan Alifa maju. Nah. Bapak berdiri duduk di sini aja ya sambil melihat yang disajikan oleh kelompok Alifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Nafila. Saya perwakilan dari kelompok Speed ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Dimulai dari merumuskan masalah. Bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatik pada kapal selam? Jadi kedalamannya itu berbanding lurus dengan tekanan hidrostatis atau kondisi kapal selam. Selanjutnya ada merumuskan hipotesis. Hipotesis atau dugaan sementara yang terkait masalah yang diberikan. Kapal selamnya berubah bentuk ketika di permukaan laut sampai ke dasar laut. Yang pertama adalah tuliskan kondisi awal kapal selam ketika posisi tidak jauh dari permukaan laut. Jadi di sini kondisi kapal selamnya baik-baik saja dan masih belum mengalami perubahan atau masih utuh ketika posisinya tidak jauh dari permukaan laut. Yang kedua, bagaimanakah kondisi kapal selam ketika pada sampai pertengahan kedalaman laut? Jadi kondisi kapal selamnya ini sudah mulai parah dan sudah mulai hancur. Parah atau patah, Alifa? Patah ya? Patah ya? Kemudian selanjutnya. Yang ketiga, bagaimanakah kondisi kapal selam ketika sampai pada dasar kedalaman laut? Jadi kondisi kapal selamnya ini sudah mulai hancur berkeping-keping ketika sudah di dasar laut. Oke. Yang keempat, bagaimanakah kaitan dengan kedalamannya, serta besaran apa saja yang mempengaruhi terjadinya fenomena sesuai ilustrasi. Yang pertama ada kedalaman, yang kedua ada gaya gravitasi, dan yang ketiga ada massa jenis air laut. Oke. Baik, cukup ya. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok Alifa nih. Oke, baik ya. Terima kasih Alifa sudah menjelaskan. Bapak minta agar diskusi kita ini berjalan. Ada kelompok yang ingin menanggapi hasil presentasi kelompok Speed? Berdasarkan dari presentasi yang dipajangkan, kami akan memberikan pendapat sedikit bahwa kalau kapal selam di permukaan laut itu tidak berarti tidak ada tekanan hidrostatis. Oh, berarti kelompok Andrew beranggapan bahwasanya ketika di permukaan laut tidak ada tekanan hidrostatis ya. Oke, Bapak persilakan untuk Alifa menanggapi hasil dari pendapat kelompok apa? Jungkong. Ya, silakan Alifa. Tekanan hidrostatisnya itu ada, tapi tidak sebesar ketika sudah semakin dalam dan mendekati dasar laut. Oke, baik ya. Sudah cukup Andrew jawabannya? Oke, selanjutnya ada yang ingin menambahkan atau menanggapi? Apa yang menyebabkan kapal selam tak terkendali hingga menuju ke dasar laut selain adanya tekanan hidrostatis? Oke, siap ya. Itu aja pertanyaannya, Zil? Itu aja, Pak. Oke, bagus. Silakan langsung tanggapi, Alifa. Penyebabnya itu karena mesinnya mati, sehingga dia tidak memiliki gaya dorong yang menyebabkan kapal selam tidak terkendali dan semakin terus menuju ke dasar laut. Oh, seperti itu ya, Alifa ya. Oke, sudah dijawab, Azil. Ada yang ingin menanggapi kelompok lain supaya lebih nih? Oh, Pupu ingin menanggapinya ya.
dari yang pertanyaan Azil ya? Ya, silakan Pupu, apa pendapatnya? Jadi kapal selam dengan kondisi mesin mati menuju ke dasar laut tuh dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Sesuai dengan penjelasan LKPD kelompok Alifa, bahwa besaran gravitasi itu mempengaruhi tekanan hidrostatis selain kedalaman. Iya, betul ya. Bagus ya. Tepuk tangan dulu dong buat yang baru menjelaskan tadi. Mantap ya. Kemudian Bapak ingin tanya lagi, ada yang masih ingin menanggapi lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oke, cukup. Bapak rasa sudah bagus. Kalian mulai dari pertanyaan Andrew tadi ya, kemudian ditanggapi lagi oleh Alifa, kemudian ditanya lagi oleh Azil, ya ditanggapi Alifa, disempurnakan lagi oleh Pupu. Wah, bagus. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, oke. Selanjutnya Bapak minta Alifa duduk mungkin. Tanpa disadari kalian sudah presentasi nih tadi diwakili oleh kelompok Speed atau Alifa yang menjelaskan. Sudah ditanggapi Andrew, sudah ditanya Azil, kemudian sudah disempurnakan sama Pupu. Selanjutnya Bapak ingin kalian untuk menyimpulkan LKPD. Ada yang berani menyimpulkan di sini? Di sini, bukan di situ ya. Tenang, Bapak akan tunjuk karena hampir semua ingin mengutarakan. Nah, Bapak minta Cika yang masih bertahan tangannya ya. Oke, silakan Cika untuk menjelaskan. Berdiri dong, biar lebih nampak. Silakan Cika. Izin menyampaikan Pak, kami dari hasil diskusi kami dari kelompok Bule, bahwasannya yang mempengaruhi kapal selam itu ke dasar laut hingga semakin hancur adalah kedalaman. Dan gaya gravitasi inilah yang disebut tekanan hidrostatis atau benda dalam air. Iya. Selain gravitasi kedalaman, apa tadi massa jenis juga ya? Oke, siap. Tepuk tangan untuk Cika. Baik ya. Terima kasih untuk Cika dan semuanya ya. Tadi sudah sampai ke kesimpulan. Bapak terakhir ingin memberikan penguatan atau miskonsepsi yang terjadi. Ya, mulai dari miskonsepsinya deh. Pertama tadi ada Andrew bertanya, ketika di permukaan laut tuh Pak, kenapa kok kapalnya masih utuh? Oh, tidak ada tekanan hidrostatis kah? Nah, disempurnakan, dijawab, ditanggapi oleh Alifa. Ada, cuman sangat kecil ya Alifa ya. Ada, itu miskonsepsinya ya. Kemudian untuk tambahannya Bapak kuatkan lagi bahwasanya pada tekanan hidrostatis itu ada 3 yang mempengaruhi. Pertama itu kedalaman. Kita lihat tadi kapalnya itu semakin hancur. Berkeping-keping nggak? Berkeping-keping. Kemudian gravitasi, itulah yang membuat benda itu semakin menuju ke atas atau bawah? Bawah. Nah itu Bapak. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah massa jenis air laut atau kerapatan air laut itu sendiri. Ya itu dia. Jadi itu miskonsepsi dan Bapak berikan penguatan ya. Selanjutnya Bapak rasa LKPD juga sudah cukup disimpulkan oleh Cika tadi terakhir. Bapak ingin juga menyimpulkan semuanya pembelajaran kita, mulai dari tadi Bapak nampilkan gambar apa tadi, tong ya. Tong, sampai nonton video, kemudian sampai kalian mengerjakan LKPD, sampai presentasi. Bapak ingin satu orang lagi nih untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Kita bersama-sama nih ya. Siapa yang bersedia untuk menyampaikannya? Ya. Andrew. Oke, tahan. Bapak akan coba pikirkan siapakah yang akan menyampaikan. Oh, yang bertahan TV. Bapak persilakan untuk TV menjelaskannya ya. Oke, silakan TV untuk menjelaskan hasil dari diskusi kelompoknya, kesimpulannya ya. Oke, persilakan Bapak, persilakan. Jika posisi kapal selam semakin dalam, Perkenalan dulu dong. Oke. saya Dewi dari perwakilan dari kelompok Mutur menjelaskan kesimpulan hari ini. Oke, silakan. Jika posisi kapal selam semakin dalam, maka kapal selam juga akan semakin hancur karena tekanan hidrostatisnya semakin besar. Maka pada tangki air semakin dalam posisi perannya, yaitu di bagian bawah tangki, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Dibuktikan dengan kencangnya air yang terpancar serta aliran air yang menuju ke bawah karena pengaruh gravitasi. Iya, tepuk tangan dong buat TV dan kelompoknya. Oke, tanpa disadari ya, pembelajaran kita ini udah selesai nih, sampai menyimpulkan LKPD udah ya. Sampai menyimpulkan pembelajaran kita juga sudah ya. Bapak sangat senang sekali tadi juga TV sudah menyimpulkan pembelajaran, artinya manfaat tadi yang gambar Bapak sajikan sudah dijawab oleh TV. Selanjutnya Bapak ingin memberikan kalian soal evaluasi menggunakan quizzes, linknya nanti Bapak kirim melalui grup WhatsApp. Oke,
Sekarang kerjakannya mandiri ya. Kerjakannya mandiri, walaupun dekat mandiri ya. Bapak bagikan melalui linknya Quizizz. Sebentar ya. Ini Bapak bagikan link Quizizz-nya. Silakan kalian berkompetisi secara mandiri dan jujur, jangan nyontek karena ini nampak siapa yang paling terbaik di sini. Sudah Bapak kirim? Ya, Firda masih di posisi 1. Bapak kasih waktu 5 menit saja ya paling lama. Silakan isi, fokus. Oke, Bapak rasa cukup waktunya ya. Soal itu, soal high order thinking skill, Bapak ingin sambil melatih kalian berpikir tingkat tinggi. Sudah cukup Bapak rasa waktunya ya. Kalian bisa lihat di sini siapa yang di posisi pertama. GRS 06 siapa nih? Gelpin ya. Mantap Gelpin ya. Posisi kedua ada Dinda. Posisi berikutnya ada Azil ya. Posisi 4 ada Haikal Apriandi. Nah, untuk yang masih gagal, ini masih ada yang ngisi, udah cukup ya waktunya ya. Untuk yang masih salah jawabannya atau yang kurang tepat, nggak ada yang kurang tepat tentunya salah. Nanti Bapak akan memberikan tindak lanjut ya, memberikan pengayaan kepada yang salah menjawabnya. Ini nampak ya, berarti GRS si nama inisial itu Gelvin, dia posisi 1. Oke, cukup ya Bapak rasa. Tepuk tangan dong buat kita semua. Selanjutnya, Quizizz Bapak rasa sudah cukup untuk sebagai soal evaluasinya. Ini soal sudah Bapak buat hots, tapi kalian cukup cepat menjawabnya ya. Selanjutnya Bapak ingin membagikan Mentimeter itu untuk merefleksikan pembelajaran hari ini. Kalian tuangkan gimana perasaan kalian belajar hari ini ya. Nah, sebentar Bapak ingin sajikan Mentimeternya. Pakai grup WA lagi ya, lagi-lagi kita terbiasa menggunakan grup WA. Ya, silakan isi sesuai perasaan kalian gimana sih gitu. Nah, ini dia ya. Sudah masuk di WA linknya. Nah, kalau kalian sudah mulai isi nanti akan nampak kalimat-kalimat apa aja atau pendapat kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Silakan tuangkan di sini. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong. Masih mikir ya, masih mikir ya. Masih mikir. Oh, udah ada kata seru. Mantap, seru ya. Selanjutnya kita lihat yang lain. Menyenangkan sesuai dengan cek sound kita. Mantap. Oke, cukup ya. Bapak rasa cukup ya untuk hari ini. Bapak ucapin masih ada. Oh, udah cukup ya. Apa? Mana kata yang paling mencolok menurut kalian di sini? Kelas ya. Ini apa nih? Shiru, oke, Shiru, oke. Shiru ya, oke. Baik, cukup ya. Oke, itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Tanpa disadari kita sudah selesai mulai dari awal sampai akhir ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua nih ya. Terima kasih ya. Oke, senang ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.